Bapak dulu kerja dapat upah dari Jakarta, dicuri. Kalau agama bilang jangan melakukan dosa, hal yang haram jangan kamu lakukan. Yang baik kita lakukan itu adalah amal ibadahmu secara ikhlas dan tulus. Hai guys, welcome back to my channel. Dan sekarang posisiku lagi ada di jalan apa sih? Oh, jalan Gajah Mada. Nah, ini di sini aku melihat ada kakek-kakek yang kayaknya nggak tahu lah. Yuk kita dulu. Hai guys. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Sampun dahar, Pak? Sampun dahar. Dereng. Oh niki monggo. Masih nyukani. Napa? Nggih. Nggih. Monggo didahar, Mbah. Duki pundi, Mbah? Ki asli mriki namung boten Gajah Griya, Mas. Boten Gajah Griya. Nggih. Mbah boleh ngobrol nggih, Mbah? Ya. Boleh ngobrol-ngobrol? Iya. Nggih, boleh ngobrol. Kenapa? Saya rumahnya di sini juga, Pak. Asli Jember juga. Melati. Nggih, Melati. Melatinya apa anu kayaknya? Melatinya. Di Melati. Gitu. Iku kan kinten Pak. Napa? Bapak kinten Asman. Pak Fadli. Kali kabeh ya. Nggih. Mbak aslinya pundi? Iki burine Pak Tuan iki. Burine Mbak Suwan pundi, Mas? Pak Tuan iki. Nek anu ni Gang Pitu kamu kebon. Nggih. Gajah Mada. Oh, aslinya teng mriku. Iya. Asli yang mriki. Oh, di luar, Mbak? Iya. Kenapa? Iya, enggak punya rumah. Enggak punya Enggak rumah. mampu sudah. Keluarganya kemana, Mbak? Sudah morat-marit. Marit. Namanya sinten, Mbak? Kalau bapak di sini dipanggil Pak Lili gitu. Pak Lili. Nggih, ibu iya, ibunya orang Kediri. Nggih. Niku asli ya cuma begitulah faktor manusia. Apa, Mbak? Faktor manusia sudah begitulah. Faktor manusia gimana? Ya lain zaman tempo dulu, sekarang sudah perubahannya sangat pesat sekali. Ya bapak ya maklumi lah. Memang keadaan sudah begini, mau apa lagi? Ya Keluarga lengkap, Bu? bapak dulu nggak pernah punya keluarga, Punya keluarga. nggak pernah ya sebentar. Ya cuma ya begitulah, sudah. Nggak bisa dibilang sudah mau apapun dikata sudah. Ya nerimalah manusia itu, ada yang mengatur. Semuanya itu ada yang mengatur. Kita tidak bisa mendahului kehendaknya. Iya kan? Maaf ya Mas, masih muda ya. Nah, bapak sudah ya sudah. Ya sudah begitulah kodrat manusia. Selama warna bunga masih ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu, itulah sifat manusia. Iya, dimanapun keserakahan itu masih tetap ada, keangkaraan masih ada, baik dari luar, dari dalam, pasti ada masih problema itu cobaan. Tapi kalau kita melawan arus, ya nggak baik lah, lebih baik kita mengalah untuk cari keselamatan, kesehatan. Ya, karena hidup itu adalah nikmat. Kita harus jauh dari segala permasalahan. Kalau agama bilang jangan melakukan dosa, hal yang haram jangan kamu lakukan. Iya, itu. Mbak sudah berapa lama diam di jalan? Sudah hampir 2 tahun. Sebelumnya tinggal di mana? Di desa Desa Bondowoso sana. sama siapa? Ya sama putra bapak dulu, karena ditinggal ibunya usia 22 bulan. Jadi bapak asuh sendiri. Akhirnya bapak berusaha jual burung
berkicau itu ocean. Ya lama-lama ya begitulah ceritanya, sama saja tetap kita bertahan, yang mereka yang sudah lah tidak bisa dibilang. Semua itu apa tadi Bapak katakan, kehendaknya sudah. Ya Bapak bertawakal, tetap usaha. Tapi di luar itu nggak bisa kita tahu. Kalau samudra kita bisa ukur dalamnya, tapi pemikiran manusia tidak bisa. Ya tahu-tahu setelah Bapak renungi, oh iya begini. Ya sudah kita terima, apa boleh buat sudah. Sekarang putranya kemana? Menikah di Madura. Tapi di desanya. Aduh, Bapak tidak pernah juga ke sana, dia menikah ya nggak tahu, nggak musyawarah Bapak, ya nggak permisi, nggak apa, tahu-tahu sudah ada berita bahwa sudah punya keturunan, ya sudah syukur alhamdulillah, mudah-mudahan aja selamat. Karena Bapak sudah tidak bermodal, apa yang kita berikan, selain kita hanya memujikan itu. Nah begitulah. Jadi faktor manusia memang begitu. Jadi besok mungkin Mas menghadapi cobaan semacam ini, jangan sampai terkejut. Semua itu kita harus menghadapi. Dimanapun, kapanpun, apalagi manusia laki-laki, pasti banyak tantangan. Itu. Putranya namanya siapa? Putranya namanya Dani. Ya banyak namanya Dani ya. Ya itu. Karena Bapak dulu ada juga perempuan ingin sama Bapak. Bapak waktu itu masih keadaan lumayan, tapi Bapak tolak karena sudah tahu perilakunya. Akhirnya dia dendam, mengumbar fitnah. Ya, paling jahat loh itu. Ya fitnah ya, lebih baik ya dari pembunuhan ya. Ya, akhirnya dia pinjam tangan orang untuk memukul Bapak. Ya. Memukul Bapak? Iya pinjam tangan dia. Jadi Bapak sempat dipukul? Sempat dipukul, tapi kuat darah ininya. Ya anak belakang matahari ini. Waktu usia berapa? Ya baru aja. Ya memang nama itu kan maling. Belakang matahari itu. Namanya, tapi anaknya namanya. Itu memang dari kecil memang sudah dia itu memang maling sudah. Bajingan gede, ya omben-ombenan, ya minum, mabuk-mabukan. Ya anaknya perempuan Jupung itu memang kurang ajar. Ya. Bapak dulu kerja dapat upah dari Jakarta dicuri. Loh namanya orang kerja uangnya dicuri loh. Siapa yang nggak mangkel? Iya. Mangkel nggak? Mangkel. Ya mangkel ya. Ya. Itu. Ya aku sempat kerja di Jakarta. tempat di Jakarta Berapa dulu. Ya cukup lama lah. Itu. Sekarang umurnya berapa? Bapak. Ya sudah hitung-hitung umur sudah. Nggak hitung, orang dulu nggak tahu, sudah lupa semua. Mas berapa saudaranya? Saya satu keluarga ada 3. 3, aduh untung sedikit ya, nggak banyak problem ya. Sudah berkarya semua ya, sudah usaha semua. Alhamdulillah enaknya. Jadi ya maaf lah begitulah Bapak ya, Bapak katanya gimana. Ya usaha ya ingin. Tapi karena sudah cacat kaki, ya. Setiap hari tidurnya ya di? Ya di sini tiap malam. Di rumah di tempat ini? Iya, kalau siang terkadang ya ini di bawahnya ban sepur itu. Ban sepur? Di depannya SME itu. Ya, itu. Karena Bapak masih kecil juga main di sana, jadi mengingat nostalgia lagi masih anak-anak dulu. Bapak saudara berapa? Kalau satu ibu, Bapak 6. Ya, waktu saya itu. Dah kita lepas saja sudah. Tahu. Dah. Adik apa? Ya kakak ada, adik ada. Jadi semuanya nggak tahu kemana. Ya, Gak ada yang berusaha nyari itu. itulah faktor manusia. Sedih nggak Pak? Ya, Sedih nggak?
Ya nggak sedih kalau bapak, karena bapak dari kecil memang orang nggak mampu di sini. Jadi sudah terpukul dari kecil, mental sudah ada, iman sudah ada, nggak terkejut lah. Tapi yang dikhawatirkan mereka itu, karena faktor pengaruhnya sudah besar sekali. Itu, apalagi ya bukan cuma saudara bapak, mungkin lain orang lah. Ini kan banyak sini. Di daerah sini hampir semuanya mungkin kenal sama bapak. Bukan nggak kenal, Gitu. ya cek pahami loh. Iya, ya cuma begitulah orang itu. Jadi manusia bapak juga menyadari bapak kak ngerewok, ya kak jaluk. Iya, karena beban manusia itu adalah masing-masing. Ya, itu aja. Kita kalau merongrong mereka, ya mungkin kita ya dimusuh lagi. Iya toh, kita menjauhi mereka lah biar mereka mampu, biar itu rezeki mereka masing-masing. Hah? Iya benda? Iya. Kita cari persaudara itu yang baik lah, satu kan. Kita putra daerah itu yang baik lah. Jangan mengikuti arus mereka campur aduk kayak Sukorawon dicampuri anu ya ojo. Iya. Hah? Karena bapak itu orang lama. Iya. Itu kemanapun kita harus bisa membawa diri, introspeksi diri. Kalau kita masih muda tidak bisa introspeksi diri, banyak permusuhan, perlawanan, segala macam problema akan dihadapi. Buat apa? Iya tak? Iya. Kita tahu kita faktor manusia itu bagaimana, tahu kita itu hidup bagaimana, tahu kesalahan kita. Tapi jangan nomor satu, jangan berani sama orang tua. Apapun kehendak orang tua, begini pun dikutuk, bagaimanapun kita terima. Kadang kan banyak anak yang lebih ke orang tuanya itu lebih berani gitu. Menurut Mbak gimana? Nah, itu adalah godaan, itu setan. Kalau Anda melepaskan ibadah, pasti iblis itu masuk menggoda untuk melawan. Pertentangan. Jadi kalau kita tawakal melakukan, ingat bahwa aku dari dia, tanpa dia, tidak ada aku, kamu akan selamat. Ibadah pun ada cobaan, kuat enggak kamu? Antara haram dan halalnya bagaimana? Banyak orang ibadah sekarang melakukan keharaman, itu enggak berguna, enggak berfungsi, enggak mungkin diterima, enggak mungkin dibuka pintu. Hah? Iya toh? Banyak sekarang macam-macam Pak. Tokoh-tokoh agama sekarang, iya, itu. Tapi kita jangan contoh dia. Aku yang pandang adalah petua orang tua yang aku dengarkan. Petuanya apa? Ya? Petuanya dari orang tua? Nasihat-nasihat orang tua, mencari ilmu dari orang tua. Bapak dulu masih mudanya gimana? Mengakulah Pak. Ya, agar aku ini bisa tahu. Dicari orang tua itu anunya semuanya. Terkadang ada orang, wah, aku biyen gak tahu nyolong lih, uang ini lih. Nah, terkadang orang tua tuh ngaling-ngaling. Akhirnya anaknya kena imbasnya. Ya, itu. Ya doakan orang tua juga supaya sehat, diampuni dosanya. Ya. Jangan kita cuma cari hikmahnya dari orang tua. Jangan. Sama-samalah doakan saya, Pak Bu, saya supaya sukses. Nggak mungkin orang lain bisa mendoakan selain orang tua sendiri. Banyak orang yang gitu. Pak, aku tolong minta sambung doa. Loh, aku situ ketok awakmu kok. Ya nih aku singgah siramu, mungkin aku bisa. Semua itu dari kamu sendiri, orang tuamu sendiri, perbuatan manusia. Manusia itu perbuatan. Iya. Itu. Makanya Bapak lihat sekarang itu sangat prihatin sekali lihat orang-orang sekarang mabuk-mabukan, didingin itu karena manusia sama. Mung cuma kelambi nih tok. Iya para. Iya tak. Nah, yang baik kita lakukan itu adalah amal ibadahmu secara ikhlas dan tulus. Itu yang akan diterima. Tapi kalau masih ada sifat pamrih, enggak mungkin. Seperti Mas tanyakan saudara Bapak di mana. Iya tak? Manusia pamrih enggak mungkin. Oh, adikku gak duwe kok. Bila perlu ada jerumus nosisan.
Hah? Selama ini Bapak pernah ketemu saudaranya waktu di jalan? Bapak juga tidak mau karena perilakunya sangat tidak sesuai dengan seperti nasihat orang tua. Kalau orang tua itu ibaratnya dikurapi taek raine apa gak izin dulu. Malu ndak kamu? Seumpama maaf ya, ada Mbak Yumu berbuat gini sama anu, gak malu adiknya? Malu nggak? Ibaratnya kan mencoreng arang di kening orang tua, ngurapi taek ning raine wong tua. Apa gunanya digedekno, digendengno? Hah? Ya? Sampai gelem digendengno wong dirusak ngene-ngene. Hah? Izin ora? Lho yo malu lo kabeh ngene. Makin turun pinggir dalan gak masalah. Hah? Ya. Kan sudah ada lagunya, lebih baik jalan kaki daripada numpak mobil tidak ada harga diri. Hah? Iya benar? Iya, Mas. Loh iya kan? Jalan kaki masih ada harga diri. Tapi naik mobil kalau perilakunya gitu masih ada harga dirinya. Hah? Semuanya sudah ada di syair lagu Omai Rama sudah. Hah? Iya. Loh, Omai Rama membuat syair itu tidak mudah. Itu kejadian betul. Nah itu. Kita harus tahu semuanya. Mumpung kita masih muda, sebelum saya menginjak usia pada ini ke jenjang yang lebih tua lagi, saya harus pelajari. Bukan hanya ilmu sekolah, tapi kehidupan yang sebenarnya gimana. Urip itu cuma setahun, 2 tahun, 2, 3. Kita akan masih melanjutkan. Maaf ya, mungkin emas masih bisa 20 tahun lagi. Aku perlu mencari. Kalau kita hanya ibadah tapi nggak tahu maknanya, apa fungsinya, apa gunanya? Betul lah. Ya, banyak orang ini tapi lambe ini coloke dihancurkan bapak oleh orang tipe dulu. Iya, dia kondasi korupsi. Ono pegawai ini megawe di bank, ayo kon anu. Ya korupsi tenan. Sampai sekarang menjalar kemana-mana. Tidak ada orang tuh mau kerja keras macam mereka tuh tidak ada. Maunya duduk enak. Sopo? Kabeh kepingin enak. Iya para. Itu. Tadi maaf. Nomor satu kita jangan sampai berteman sama orang awam. Orang awam tuh mudah terpengaruh. Besar sekali pengaruhnya. Maaf loh ya Bapak ya, karena tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan itu sangat berbeda. Seperti Bapak katakan tadi, air laut kita dalamnya laut kita bisa ukur, tapi pemikiran sifat manusia tidak bisa kita ukur. Pas selama hidup di jalan, pelajaran apa yang bisa didapat? Tidak ada Pak. Karena Bapak itu selalu menjauhi dari hal-hal yang macam itu. Bapak juga pernah mondok, Mondok bukan cuma numpang tidur, numpang makan, enggak. Tapi kita mendekat, mengoreksi, membuang hal segala macam. Iya. Jadi di pondokan tuh banyak begitu. Tapi kalau kita betul-betul, iya aku ingin mendekat, minta pengampunan betul-betul, kita itu akan membersihkan semua apa yang kotor di dalam diri kita. Insya Allah kita selamat selama hidup. Tapi kalau cuma numpang tidur, makan, ngaji, ya akeh tunggal, podo ae nginep ya. Iya para. Nah itulah. Ini makanya Bapak dulu kan Bapak terapkan, Bapak bina dulu semuanya. Waktu Bapak keluar dari Nirboyo Kediri itu. Bukan cuma begini, enggak. Jangan itu aja. Kalau nggak bisa dia ya terserah kamu. Lebih baik kita menghindar pada mereka. Mungkin Mas besok ketemu teman, ayo, itu adalah godaan. Banyak orang macam itu, diajak minum oke, diajak perempuan oke, begini oke. Akhirnya kamu yang hancur. Ya? Makanya kalau kamu diam-diam renungkan, bukan katanya kita tuh stres, enggak.
Sekarang tuh orang diem tuh banyak yang nggak merenungkan, stres. Tapi Mas maaf ya, Bapak kasih anggap anak sendiri, renungkan hidup. Apa yang kamu bisa kerjakan di rumah? Itu. Apa yang kamu bisa kerjakan di rumah untuk kamu bisa mencari nafkah. Tidak menggantungkan orang lain. Sekarang orang nggak mau digantungi. Ya, itu kerjakan. Terus Gitu. Ini kan Mbak bilang nggak ada keinginan untuk bertemu sama keluarganya karena memang sudah agak sering sama. Kalau semisal nanti ada kakak atau adiknya Mbak yang nyamperin Mbak gimana? Out. Udah gak mau terima, terlalu sakit hati gitu. Nasi sudah menjadi bubur. Sudah menjadi bubur. Iya. Itu. Iya. Manusia apa? Manusia hanya ambisi, nafsu. Jangan kamu kejar itu. Jangan kamu lakukan itu. Gitu. Jadi ambisi adalah hal yang tertinggi daripada nafsu. Tapi jangan kamu lakukan. Bapak katakan lagi, renungkan hidup. Bagaimana hikmahnya hidup? Apa yang mereka kehendaki? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka perintahkan pada aku? Nah, mungkin terakhir Mbak, untuk pesan dari Mbak untuk anak-anak muda zaman sekarang itu pesannya apa? Di pesannya harus bertobat, taat. Hanya tobat manusia, taat akan perintahnya, kehendaknya, supaya selamat. Dulu negara ini kocar-kacir. Ternyata Bapak kehendaki mereka untuk bertobat di Wonosobo, negara ini aman, makmur, sandang pangan murah. Udah itu Mbak. Ya, terima kasih banyak atas pemberiannya, Bapak ceritanya. Iya, mudah-mudahan banyak rezeki. Ya itu aja. Iya, itu Bapak, pesan Bapak hanya tobat. Iya. Tadi nama anaknya Dani. Ya itu kalau masih muda masih ada cobaan godaan nafsu itu pasti ada. Tidak laki nggak perempuan. Kalau kita bisa menahan nggak mungkin terjadi di Madura. Makanya Bapak pesan kita harus bisa menahan nafsu, ambisi, kita harus bebas selamat. Kalau kamu mengumbar nafsu dan mengumbar ambisi, pasti sudah nggak ingat sama orang tua, nggak ingat saudara. Karena sejatinya kan restu dari orang tua itu yang nanti akan dikabulkan. Iya, semuanya harus dari orang tua, tapi kalau mereka sudah melanggar dari ya terserah. Hanya Bapak hanya mendoakan sebagai orang tua. Itu bagaimanapun beratnya tetap, karena belas kasih itu tetap pada anak. Tidak mungkin ada harimau itu menelan anaknya, tidak mungkin. Karena sekarang harimau tidak akan menelan anaknya. Dimanapun akan dicari masih. Apalagi manusia. Sempurnakanlah hidupmu. Mau tidak bisa menyempurnakan daripada makhluk mereka? Hah? Oke, jadi oke, sama-sama. Mbak, gak ada masker, Bang. Ya, saya punya masker dipakai gitu, Bang. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Mas. Niki Mbah, masker. Iyalah, nggih. Masker baru dipakai. Soalnya banyak penyakit. Iya. Nggih, banyak penyakit. Dulu enggak ada macam ini. Kok baru-baruan. Nggih niku, Mbah. Zaman dulu tuh makanya banyak celatongnya jalan, celatongnya sapi. Tapi yo gak ono. Nggih niku. Mau di banyu sumur ya ono corona. Nggih sudah, Pak. Matur nuwun. Nggih, sehat terus. Semoga panjang umur juga. Amin. Nggih. Nggih, Masnya monggo. siapa namanya? Irwan. Irwan. Wah,
orang punya pribadi yang agak luhur, Amin. tapi harus ditingkatkan lagi. Nggih. Iya. Ya sudah, monggo Pak. Iya. Monggo ya, mungkin itu dulu teman-teman perbincangan saya dengan Pak Lili. Semoga juga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe agar kita bisa berbagi kebahagiaan untuk orang lain.